Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah sekumpulan sifat, perilaku, dan karakteristik yang mencerminkan pola pikir, perasaan, dan tindakan individu secara konsisten. Kepribadian terbentuk melalui kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosial, serta mencerminkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada teori-teori kepribadian. Teori kepribadian adalah kerangka konsep yang digunakan untuk memahami sifat, pola perilaku, dan karakteristik individu. Teori ini menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk, berkembang, dan memengaruhi interaksi seseorang dengan lingkungannya. Berikut beberapa teori kepribadian utama. Yang pertama yaitu ada psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis menekankan interaksi antara ID atau insting dasar, ego atau penengah realistis, dan superego atau norma moral. Kepribadian dipengaruhi pengalaman masa kecil dan konflik bawah sadar. Yang kedua yaitu ada humanistik dari Abraham Maslow. Pendekatan ini menyoroti potensi manusia untuk bertumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Humanistik mengedepankan kebebasan, tanggung jawab, dan pengalaman subjektif individu. Yang ketiga ada behavioral dari J.B. Watson. Pendekatan ini fokus pada pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku, menolak konsep kepribadian yang tidak terlihat. Watson percaya bahwa perilaku dapat diukur, dimodifikasi, dan dipahami melalui pengamatan dan eksperimen. Perkembangan kepribadian melibatkan interaksi antara faktor biologis dan lingkungan sepanjang kehidupan. Menurut Erik Erikson, perkembangan manusia terdiri dari 8 tahap psikososial, mulai dari kepercayaan hingga integritas. Tahapan ini dipengaruhi oleh keberhasilan individu dalam menghadapi konflik tertentu pada setiap tahap. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada faktor biologis atau keturunan. Genetik mempengaruhi temperamen dan potensi individu. Yang kedua ada lingkungan fisik. Kondisi geografis, iklim, dan sumber daya alam dapat membentuk perilaku. Yang ketiga ada media sosialisasi. Keluarga, teman sebaya, sekolah, tempat kerja, dan media massa memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian melalui nilai dan norma. Dan yang terakhir ada pengalaman hidup. Interaksi dengan individu dan kelompok memberikan pengalaman yang membentuk pola perilaku. Nah, selanjutnya ada gangguan kepribadian terhadap interaksi sosial dan kesehatan mental seseorang. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid. Gangguan ini merupakan tipe kepribadian yang tidak percaya terhadap orang lain. Yang kedua ada gangguan kepribadian skizoid. Gejala gangguan ini antara lain kurangnya minat dalam menjalin hubungan sosial kepada orang lain. Yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal. Gejala yang terjadi antara lain percaya bahwa seseorang dapat mempengaruhi pikiran atau sering salah mengartikan tindakan orang lain dan pada akhirnya menimbulkan respon emosional yang tidak tepat. Yang keempat ada gangguan kepribadian ambang. Pasien-pasien ini terkadang memiliki niat untuk menyakiti diri sendiri dan terjadi perubahan emosi yang tidak terduga. Yang kelima ada gangguan kepribadian narsistik. Gangguan ini selalu mengharapkan pujian orang lain. Lalu ada pun pengaruh kepribadian. Gangguan kepribadian seperti kepribadian narsistik, paranoid, atau borderline dapat mengganggu hubungan sosial karena pola perilaku yang kaku dan tidak adaptif. Gangguan ini juga berkontribusi pada masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam menghadapi tekanan sosial. Kesimpulan, kepribadian adalah gabungan sifat, perilaku, dan karakteristik individu yang berkembang melalui interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Teori-teori perkembangan seperti psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan trait memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang dalam perjalanan hidup. Perkembangan kepribadian melibatkan proses bertahap yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, sosialisasi, dan faktor genetik.